conditional probability ya terkait dengan awal musim terhadap suhu muka laut. Ya, karena ini juga banyak sekali dijadikan topik penelitian ya, topik skripsi ya, tentang probabilitas ini awal musim. Nah, nanti materinya ya kita harus berangkat dulu ya dari aturan dasar probabilitas ya. Conditional probability itu muncul dari aturan dasar probabilitas yang mana sih gitu ya. Nah, baru kita bahas conditional probability-nya, dan yang ketiga nanti gimana ya conditional probability antara awal musim terhadap suhu muka laut ya. Saya sampaikan dua aja ya, baik itu awal musim kemarau maupun awal musim hujan ya. Nah, bagaimana cara menghitung-hitungnya, karena nanti sengaja untuk awal musim pertemuan ini nanti untuk sifat hujan musim di hari Selasa ke depan. Karena agak menarik juga nanti kalau untuk sifat hujan musim ya. Secara operasional pun pusat ya atau kawan-kawan di UPT ini masih banyak terjadi perdebatan gitu antara penentuan periode sifat hujan musim, apakah aktual, apakah normal rata-rata ya, nanti itu kita bahas ya, memang agak sedikit lebih panjang, tapi yang penting nanti intinya ya conditional probability-nya ya, itu sifat hujan musim baik kemarau dan hujan terhadap suhu muka laut. Jadi kita masuk ke yang pertama dulu. Jadi aturan dasar probabilitas ini kan munculnya kan ada penjumlahan dan perkalian ya di aturan dasar probabilitas itu. Nah, untuk probabilitas bersyarat ini ya, yang dikenal dengan conditional probability, yaitu munculnya dari aturan perkalian. Ya. Nah, jadi aturan perkalian ini kan diterapkan secara berbeda menurut jenis kejadiannya. Biasanya ada dua jenis, ya, kejadian tak bebas, ya, dependen, dan kejadian bebas, independen. Dari situ kan udah kelihatan probability, kondisional kan dikondisikan, disyaratkan gitu ya. Nah, maka dia akan masuk kepada yang dependen, tidak bebas. Ya. Nah, jadi kejadian tidak bebas ini istilahnya bersyarat, yaitu jika probabilitas kejadian A dengan syarat bahwa B sudah atau akan terjadi. Peluang A disyaratkan B akan atau sudah terjadi. Ya. Nah, ini disebut dengan conditional probability. Ya, biasanya notasinya kan seperti ini ya. P, A, ya, B. Seperti itu. Nah, ini saya langsung contoh saja ya. Contoh, ini misalnya dalam suatu universitas jumlah mahasiswa ya. Biasanya kan kalau jumlah ya itu bisa sampel ya, bisa juga N gitu ya, keseluruhan ya. Nah, ini contoh ya, ada 10.000 orang ya, mahasiswa di universitas itu. Nah, biasanya dalam satu sampel ya, atau apa namanya N itu ya, itu kan di dalamnya macam-macam tuh, banyak himpunan-himpunan ya. Jadi nanti kita ini akan menuju ke data kita ya. Jadi data suhu muka laut kita, awal musim, sifat hujan musim, apapun gitu ya, curah hujan gitu. Nah, itu ada dalam satu sampel ya. Nah, di sini dijangkaukan ada himpunan A. Apa sih himpunan A ini? Ini ada 2.000 mahasiswa, statusnya mahasiswa lama. Ya, maka himpunan ini kita beri A kecil nanti. Lalu ada lagi kan himpunan B. Apalagi ini himpunan B? 3.500 mahasiswa putri. Jadi itu ya. Jadi ada 2.000 mahasiswa lama. Ya, dari 10.000 berarti kan 8.000-nya anak-anak baru. Kemudian ada himpunan B 3.500 putri. Oh, berarti berapa itu? 10.000 dikurangi 3.500 ya. 6.500 itu putra begitu kan. Nah, lalu ada 800 ya. 800 dari 3.500 ini mahasiswa lama. Kan bisa terjadi gitu kan. Enggak seluruhnya 3.500 ini
mahasiswa lama. Berarti sisanya ya dari 800 itu, oh ini mahasiswa baru, itu ceritanya ya. Nah, inilah ya namanya data dalam suatu sampel gitu ya. Akan banyak sekali. Maka kita kan akan mengaitkan dengan conditional probability. Persyaratan-persyaratan itu apa yang menjadi syaratnya, ya. Sehingga bisa menduga probabilitas sesuatu yang akan kita cari. Oke, ya. Nah ini langsung saya ke contoh saja ya. Jadi kalau tadi kondisi datanya seperti itu, ya, maka A dan B masing-masing merupakan himpunan bagian dari sampel. Lalu satu orang mahasiswa dipilih secara acak. Kita ambil nih satu mahasiswa dipilih secara acak. Maka kejadian bersyarat A disyaratkan oleh B ini menyatakan kejadian yang mewakili mahasiswa itu lama dengan syarat dia putri. Ya, ini kan berapa nih ya? Kita ambil satu mahasiswa. Ya. Nah, kita harapkan ini mahasiswa lama, tapi syaratnya putri. Putra. Nah, maka ditulis notasi PAB. Ya, PAB probabilitas untuk menjawab pertanyaan mahasiswa yang terpilih putri. Ya, lalu berapa probabilitas bahwa mahasiswa itu adalah mahasiswa lama? Ya, kan yang akan dicari probabilitasnya mahasiswanya lama. Ini kan syaratnya putri ya, gitu. Oke, sebenarnya sih sederhana saja ya dari data-data himpunan tadi ya kalau kita selesaikan P A per B ya. Nah tadi kan kelihatan ya apa namanya ya yang di datanya ini kan ya himpunan C itu kan ya tadi ya 800 dari 3.500 putri lama ya. Nah, maka probabilitas A disyaratkan oleh B itu sama dengan C per B ya. Jadi ini mahasiswa putri yang lama dibagi dengan seluruh mahasiswa putri. Begitu kan ya? Maka diperoleh 0,23. Ya, berarti kejadian ya, probabilitas untuk kita memperoleh mahasiswa itu mahasiswa lama tapi disyaratkan bahwa dia putri itu 23%. Nah itu ya, karena dalam himpunan itu dan kita akan fokus di himpunan itu bicaranya ya. Nggak memperhatikan tadi jumlah yang keseluruhan 10.000 segala macam ya, nggak ada hubungannya, kita fokus ke himpunan yang ada. Nah, selanjutnya secara diagram pen juga bisa dibuktikan nanti. Kalau kita balik misalnya, ya, gimana P peluang ya probabilitas kejadian B disyaratkan oleh A. Ya. Kalau dari kasus ini sih bisa ya kalau data ini ya, tapi nanti kalau data kita menghubungkan awal musim, curah hujan, sifat musim dengan suhu muka laut tentu tidak logis. Misalnya probabilitas kejadian suhu muka laut disyaratkan oleh awal musim, enggak ya, enggak gitu. Tapi kalau kasus ini bisa dibolak-balik. Nah selalu kalau kasus kita tadi nanti kan probabilitas awal musim kemarau yang maju atau awal musim hujan yang mundur itu disyaratkan oleh suhu muka laut yang panas atau netral atau dingin itu berapa persen hasilnya ya. Jadi tidak bisa dibalik. Probabilitas suhu muka laut yang netral disyaratkan berapa oleh awal musim kemarau yang maju. Karena memang bukan ke situ tujuannya, kita akan mencari probabilitas awal musimnya, ya, suhu muka laut itu sebagai syaratnya. Nah kalau ini dibalik ya PBA kan berarti mahasiswa yang akan terpilih itu mahasiswa lama, ya. Jadi berapa probabilitas bahwa mahasiswa itu putri? Jadi P-nya ini adalah mahasiswa putri lama, ya berarti tadi kan, jadi C dibagi A, ya karena 800 ini kan tadi, ya 800 itu kan mahasiswa putri lama, ya. Nah, kemudian A ini adalah seluruh mahasiswa lama. Jadi di
semua mahasiswa lama tuh ada 800, dia ternyata putri. Ya maka kalau ditanya probabilitas, ya kan, mahasiswa lama, ya Pak, mahasiswa putri disyaratkan lama, ya 800 per 2000, maka 40%. Ya. Memang di conditional probability ini agak lebih mudah ya kalau misalnya ditampilkan secara diagram Venn atau nanti diagram pohon segala macam gitu ya. Nah sebagai contoh kan kasus data tadi ini kalau kita buat ya, jadi sampelnya ada 10.000 ya. Kemudian ada ada kelompok mahasiswa putri 3.500 ya warna biru. Oke. Jadi ada kelompok mahasiswa lama 2.000 ya kan. Lalu di antara mahasiswa lama ini ya ternyata dia putri ada 800. Jadi kan beririsan sini ya, interseksi. Sehingga kalau kita lihat dari gambar ini menghitung probabilitas mahasiswa lama dengan syarat putri ya PAB tadi ya. Jadi P lama dengan syarat putri, nah itu adalah pembagian dari probabilitas A ya, A union probabilitas B ya. Nah, A union B sendiri adalah C per N ya. C per N itu kan C tadi kan ya ini ya, yang beririsan ini kan. Yang beririsan C per N ya, N itu S ya, keseluruhan gitu. Nah, itu dibagi dengan probabilitas B-nya. Ya, probabilitas B-nya adalah C per B. Ya. Probabilitas putri kan, ya. C per B. Ya. Putri tapi dia ada di orang lama gitu, mahasiswa lama. Ya. Sehingga C per N dibagi B per N, N-nya bisa kita coret, tinggal C per B. Ya. Nah, C-nya sendiri adalah 800, ya. B-nya adalah 3.500. Ya, sehingga diperoleh 23. Jadi sama dengan hitungan yang tadi. Sementara kalau dibalik, B disyaratkan dengan A, ya. Putri syaratnya lama. Maka probabilitas dari A interseksi B dibagi dengan probabilitas A-nya kan, karena ini yang menjadi syaratnya gitu. Ya. Ini sendiri adalah C per N. Ini tadi salah ya, ini harusnya bukan union ya, tanda interseksi. Interseksi ya. Nah, C per N ya, sama juga tadi ya, C per N ini. Nah, cuma di sini PA-nya itu kan berarti A ya, A ini dibagi dengan keseluruhan kan. Itulah probabilitas mahasiswa lama dari sampel ini. Yang sama nanti N-nya kita buang ya, maka ketemu C per A ada 800 per 2000. 800 per 2000. Ya kalau tadi kan yang 800 terhadap ini, ya sekarang ini terhadap ini. Ya maka akan diperoleh 40%. Ya, jadi akan sama ya hasilnya tadi. Ya ini 23% ya, dan kalau dibalik menjadi 40%. Nah, sehingga ya, bisa disimpulkan ya pada umumnya untuk probabilitas besaran itu dirumuskan ya seperti ini. Ya. Bisa dengan dua cara. Ya. Jadi probabilitas B disyaratkan dengan A, itu adalah pembagian antara probabilitas A interseksi B dibagi dengan probabilitas A. Sehingga kalau dibuatkan persamaannya ya, matematiknya, jadi ya kira-kira kan ini juga kalau kita mau menghitung interseksi A dan B ya, sama dengan PA ya, probabilitas A-nya dikalikan dengan probabilitas B disyaratkan oleh A. Atau kalau mau dibalik, probabilitas B dikalikan dengan probabilitas A disyaratkan dengan B. Gitu. Baik, ini saya percepat dulu ya. Ini conditional probability ya, sama sih ya.
Ya, artinya kejadian B disyaratkan oleh A. Ya, ini contoh ya, contoh-contoh yang mudah nih. Misalnya ada data, ya, ada data kepemilikan hewan peliharaan. Ya, nah di sini datanya. Kalau yang perempuan itu dia punya ada 8 orang, artinya memiliki hewan peliharaan namanya 3. Sementara yang laki-laki ada 5 orang yang punya hewan peliharaan, 7 enggak ya. Nah ini adalah tadi sampelnya kan 14 perempuan dan 12 laki-laki. Sehingga perempuan ini akan memiliki batas limit ruang sampel untuk 14 hasil yang mungkin. Dari 14 perempuan, 8 memiliki hewan peliharaan. Maka probabilitas memiliki hewan peliharaan disyaratkan dia perempuan, ya, tentu 8/14. Nanti yang kalau misalnya pertanyaannya probabilitas dari 12 laki-laki memiliki hewan peliharaan, ya, tentu 5/12. Nah, ini ya yang mudah saja ya, yang mudah kita apa namanya, kita renungkan. Karena begini, nanti kalau kita sudah masuk ke suhu muka laut gitu ya, boleh nanti value-nya, angka-angkanya gitu ya, sebagai persyaratannya ya, dibagi per setengah derajat misalnya, atau bisa dijadikan ke sudah kualitasnya, bukan kuantitas lagi ya. Yang umum kan biasanya menjadi dingin, netral, hangat gitu ya. Dingin, netral, hangat. Nah nanti awal musim misalnya kemarau kan biasanya sudah dibandingkan dengan normalnya ya, bisa maju sama mundur. Atau kalau mau value-nya nggak apa-apa ya, yang Maret 3 sampai April 1, ya kemudian April 2 sampai ini, saya silahkan nanti di matriknya itu dibuat. Tetapi nanti yang paling penting, yang kebanyakan salah nih ya oleh senior kalian sebelumnya, ketika yang dijadikan syarat ini tidak menjadi pembanding, salah mengambil nilai pembandingnya, bukan yang disyaratkan ya, malah terhadap apa? Misalnya kemarau maju disyaratkan oleh suhu dingin. Ya, pertanyaannya berapa peluang kemarau maju dengan syarat suhu muka laut dingin? Nah, itu kan harusnya pembaginya syaratnya itu suhu muka laut dingin. Maka dicari dulu berapa frekuensi kejadian suhu muka laut dingin ya dari sekian sampel itu. Nah, nanti berapa yang beririsan dengan kemarau maju? Nah, itu kemarau maju, kan kemarau maju banyak, enggak selalu kemarau maju suhunya dingin semua, yang enggak, kemarau maju ada juga suhunya panas, suhunya netral gitu kan ya. Nah, nanti jumlah frekuensi yang maju dan beririsan dengan suhu dingin, nah itu dibagi ya, dibagi dengan jumlah suhu dinginnya seberapa. Ya, kebanyakan yang terdahulu itu salah ya, jadi dibaginya dengan musim kemarau maju. Sehingga sebetulnya makanya diujinya kalau kita buat diagram trend itu akan kelihatan gitu ya. Oh ini harusnya ini loh pembandingnya gitu, karena ini yang menjadikan syarat. Gitu. Baik, kita lanjutkan dulu sampai yang selesai ya untuk bagian ini. Ini juga contoh aja ya. Ini data perempuan lelaki yang mencuci piring dan tidak gitu ya. Nah, kalau ditanya berapa probabilitas dia mencuci piring tapi disyaratkan dengan laki-laki, ya sudah pasti 7/15 ya. Itu karena limitnya untuk laki-laki adalah 15. Nah ini yang menarik nanti nih ya. Jadi ini ada data ya, data dari beberapa material ya, ada kertas, ya, paper, metal, plastik dan yang lainnya. Nah ini yang bisa didaur ulang ya, dan ini nggak bisa. Ya, ini sudah data ya dari satu sampel. Nah ketika kita ingin menjawab berapa probabilitas materialnya plastik
dan disyaratkan dia tidak bisa didaur ulang. Itu kan pertanyaannya. Ya. Nah, di sini maka kita lihat plastik yang tidak bisa didaur ulang kan 20,4. Ya. Nah, maka ini kan yang beririsan 20,4. Nah, ini nih pembaginya tadi. Berarti dari sampel yang semuanya tidak dapat didaur ulang. Ya. Nah, ini kan 48,9 tambah 6 seterusnya sehingga diperoleh 0,13. Ya. Ini kan sudah mulai berkembang ya dari contoh yang tadi. Kemudian ya sama ya, malah ini sudah ada proporsi lagi nih ya. Proporsi dari sekian persen yang ini contohnya ini ya. Jadi seorang peneliti ingin mengetahui orang yang berolahraga apakah mereka berlari atau berjalan. 58% dari responden laki-laki, di mana 20% dari semua responden laki-laki ya dari 58 ini mengatakan mereka jalan. Nah, kita kan ingin bertanya, peneliti ini ingin menyelesaikan berapa gitu ya probabilitas ya responden laki-laki berjalan bukan berlari. Ya maka penyelesaian seperti ini. Ya, P laki-laki kan 58%, ya. Lalu laki-laki dan jalan 20%, tidak semuanya kan. Nah, maka definisinya ya A laki-laki, B dan berjalan ya, jadi PAB itu ya, maka PANB dibagi dengan A. Nah, tadi probabilitas laki-laki dan jalan dengan 20%, ya. 0,2 dibagi dengan PA-nya. PA itu kan laki-laki semua gitu ya. Kemudian 58. Dan maka diperoleh 0,34 atau 34%. Ini juga sama ya, bisa kamu buatkan secara diagram Venn. Ya. Atau ini ada contoh pakai tadi diagram pohon. Diagram pohon. Ini ada data ya, jadi seorang ini di kampung halamannya katanya ya, dia mengamati, ya jangan-jangan ini observer nih, observer meteorologi. Ya. Jadi dia mengamati kondisi di kampung halaman itu cerah, berawan, ya bisa juga cerah jadi hujan, berawan jadi hujan, ya. Dan ini adalah keseluruhan datanya, sampel datanya. Ya. Ini contohnya ya. Jadi ini 28 clear. Ya, dari 28 clear ini yang menjadi hujan cuma 0,4 dan tidak jadi hujan berarti kan 96. Karena harus 100%. Nah, ketika berawan ya dari data 72 ini 0,31 menjadi hujan, 0,69 tidak jadi hujan walaupun berawan. Ini kan data ya. Ini pasti dari data yang diamati dia. Nah, maka kalau mau dia menjawab berapa probabilitas cerah, clear, ya, dan probabilitas clear dan clear dan hujan, probabilitas clear dan hujan, ya berarti probabilitas kejadian ini kan syarat ya, kejadian hujan disyaratkan oleh clear dikalikan ya rumusan tadi ya probabilitas clear keseluruhannya. Nah, probabilitas hujan disyaratkan clear, kalau kita lihat kan ya hujan ya dari clear menjadi hujan 0,4. Kemudian keseluruhan kondisi clear 0,28. Maka 0,24 dikalikan 0,28 maka ketemu 0,01. Jadi ini menyatakan itu probabilitas bahwa hari akan cerah dan kemudian hujan sekitar 1%. Oke, mungkin ini lanjutannya lebih jelas. Probabilitas bahwa tidak akan hujan pada suatu hari,
Nah, maka di sini kalau kita lihat ya dari diagram pohonnya garis yang memuat cerah dan tidak hujan, serta berawan dan tidak hujan, karena kan yang dinyatakan tidak akan hujan pada suatu hari. Nah, keduanya mempresentasikan suatu hari tidak akan hujan. Maka probabilitas clear and no rain, ya, cerah dan tidak hujan ditambah dengan probabilitas berawan dan tidak hujan. Ya, maka dicari satu-satu ya. Untuk menyelesaikan ini, probabilitas clear dikalikan dengan no rain diserapkan clear, ya, yang ini adalah probabilitas berawan dikalikan dengan probabilitas tidak hujan diserapkan berawan. Jadi kalau kita lihat ya, untuk ini kan 0,28 ya, 0,28 yang clear ya dikalikan dengan ini kan tidak terjadi hujan 96 ya, lalu yang cloud 72 ya dikalikan dengan tidak hujan juga 69 ya, maka diperoleh 70%. Ya. Jadi ini pernyataan probabilitas bahwa tidak akan hujan pada setiap hari. Dari data itu kan kita bingung juga katanya ya, berapa sih probabilitas nggak akan terjadi hujan tuh ya, selama yang diamati oleh si pengamat itu ternyata 77%. Ya. Oke ya, baik, nanti ini kita lanjutkan ya. Ini cuma pendahuluan saja untuk mengantar nanti kita ke topiknya ya, tentang awal musim dengan suhu muka laut. Jadi izinkan dulu, saya biasa akan gabung dulu. Apel, ya. Karena kalau nggak apel nanti berbahaya. Oke, jadi saya lihat dulu. Ya. Sebetulnya saya bisa aja dipakai ini, pakai apa? Pakai HP gitu ya. Enggak lah.
Pak Nuryadi kayaknya request join ya hostnya. Izin Bang, hostnya Bella Bang. Oh, udah Pak Nuryadi udah ada. Bella muter. Ya, oke, baik. Tadi ternyata link apelnya dirubah mendadak. Saya masih pakai yang lama, muter aja. Pemberitahuannya mendadak banget. Dari pagi belum ada. Oke, baik ya. Jadi kita lanjutkan saja langsung ya bahan yang tadi. Oke, saya share lagi. Baik ya, sudah muncul ya. Jadi nanti ini kan bahan nanti akan saya share ya, nanti pelajari aja sendiri ya. Dan ini juga ini lagi nih ya, lebih kompleks lagi datanya ya. Nanti dipelajari sendiri ya. Jadi misalnya ini contoh dari hasil survei ya, pada suatu asrama remaja. Nah makanya seperti saya katakan tadi di dalam suatu sampel itu kan akan banyak sekali ya kelompok-kelompok itu. Nah di sini contoh ada 60% ya dari responden yang disurvei itu punya satu saudara. Kemudian 20% memiliki 2 atau lebih saudara. Jadi 60% satu, yang 20% punya 2 atau lebih ya saudara. Kemudian dari responden yang tidak memiliki saudara ya berarti kan ada berapa ini? Ini kan baru 80 ya, 20 lagi ya. Nah, 90%-nya punya kamar sendiri. Ya, punya kamar sendiri. Nah, kemudian ini ada lagi kelompok dari responden dengan yang satu saudara tadi, berarti yang dari 60% ini, 20% nggak punya kamar sendiri katanya. Ya. Dan dari responden dengan 2 saudara tadi atau lebih, 50% punya kamar sendiri. Ya. Nah, ini kompleks ya datanya ya. Kita bayangkan nanti data suhu muka laut dan hujan atau musimnya atau apa sih bisa mengalami seperti ini. Nah maka di sini akan ditanya ya probabilitas berapa yang memiliki kamar sendiri disyaratkan tidak punya saudara. Ya. Kemudian probabilitas bisa berbagi kamar ya disyaratkan dia memiliki satu saudara. Jadi sih pada intinya begini ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan atau analisis yang akan kita buat, ya kita fokus saja nanti ya. Fokus probabilitas apa yang akan dihitung dan yang menjadi syaratnya apa. Itu saja. Jadi dari data itu nanti kita perhatikan ya seperti apa penyelesaiannya. Jadi kira-kira penyelesaiannya seperti ini. Intinya kan ini ya, 60% punya satu saudara ya. Lalu dari yang tanpa saudara 90% punya kamar sendiri. Ini kan data ya. Nah, sehingga kalau dibuat diagram pokoknya ya kurang lebih seperti ini. Misalnya ini kan dari 20% ya 90 persen yes ya berarti sisanya 0,1% kan tidak ya. Oke, kemudian dari ini dulu ini dulu ya dari yang 60% ya punya saudara satu ya punya saudara satu kemudian
Ini kan ya, yang satu saudara 20% nggak punya kamar, berarti 0,2, 0,8 berarti punya kamar. Gitu. Ya. Kemudian yang dari 20%, ya 20%, ya, punya saudara 2 atau lebih. Ya. Nah, di sini kan ada data lagi, dari 2 saudara itu 50% punya kamar, jadi 50% yes, 50% no. Itu. Nah, selanjutnya nanti akan diperoleh ya probabilitas memiliki kamar sendiri, ya memiliki kamar sendiri dengan memiliki kamar sendiri dan tidak punya saudara. Ya. Jadi 0,2 dikalikan dengan 0,9 punya kamar sendiri ya 0,2 tidak memiliki saudara. Tidak, tanpa saudara kan 90% ya. Kan 0,2 ya. Ini adalah P terhadap memiliki kamar sendiri dan ini adalah P daripada apa yang memiliki kamar ya. Karena kan syaratnya adalah tidak memiliki yang tidak punya saudara gitu ya. Tanpa saudara ini 90%. Maka diperoleh 18. Sedangkan yang bisa berbagi kamar dengan syarat punya saudara 1 ya diambil dari ini 0,6 ya punya saudara 1 kan 0,6 lalu dikalikan dengan syarat memiliki satu saudara ya satu saudara adalah 0,2 ya satu saudara ya kan bisa berbagi kamar ya 0,2 maka diperoleh 12%. Nah sebetulnya nanti dari sampel data ini ya kita bisa menjawab apapun yang akan kita cari ya misalnya probabilitas tidak punya kamar itu ya disyaratkan dengan yang punya saudara 2 ya atau apapun gitu ya. Nah yang penting nanti tadi fokus saja probabilitas apa yang akan dicari ya dan yang menjadi syaratnya itu apa. Nah tentu data-data yang lainnya ya sudah abaikan gitu ya. Jadi jangan terpengaruh. Oke ya. Nah sekarang coba kita ini ya kita masuk ke ini real aja ya data. Jadi bagian 3 ini conditional probability awal musim terhadap suhu muka laut. Ya. Kalau saya memang selalu memberikan praktek perhitungan ini ya pakai data gitu ya, pakai data yang memang data yang ada gitu ya, data yang digunakan. Ini contoh di zona musim 55 ya di Provinsi Banten. Data 81 sampai 2010. Nah, nanti bisa ketemu gini Pak Nur gimana nih ya tentu kita lihat di Excel-nya ya di Excel-nya ya yang pasti dari data hujan dasarian 81 2010 ya kita bisa menentukan awal musim kemarau setiap tahunnya demikian juga awal musim hujan setiap tahunnya ya. Nah ini kan kalau ini belum indeks ya jadi misalnya di Juli 1 ini September 1 ya, sulit ya kalau kita akan mencari deviasinya gitu ya September dikurangi Juli 1 waduh gimana ya maka ini untuk memudahkan kita buat indeks ya di mana indeks 1 adalah Januari 1 indeks 2 Januari 2 ya terus sampai indeks 36 Desember 3 nah, maka indeks untuk ANK ya ketemu ini ya seperti Juli 1 ini 21 ya kemudian Mei 1 13 dan seterusnya ya kemudian juga ya dengan cara yang sama ini untuk musim hujan ya September 1 jatuh di 27 ya kemudian November 1 ini di 33 November 1 31 sorry ya, kalau saya begini ya tapi kalau pengalaman saya ketika merubah ke indeks ya, itu kan bulan itu dikalikan 3 saja ya bulan dalam angka ya misalnya Juni
Oke, Juni itu kan 6 ya. 6. Berarti indeks di Juni 3-nya ya, itu 6 kali 3 pasti 18 gitu. Berarti Juni 2 17, Juni 1 16. Desember 12 kan. Maka indeks ketiganya ya 12 kali 3 36, udah pasti itu. Desember 2 mundur 35, Desember 1 34. Ya. Jadi kalau yang sudah terbiasa gitu melihat ini langsung ya. Misalnya Juli 1 saya udah langsung Juli 1 21 gitu kan ya. Karena kalau 7 kali Juli kan 7 ya, 7. Kalau Juli 3 berarti kan 7 kali 3 ya. 7 kali 3 21. Soalnya ini Juli 3 ya, bukan Juli 1. Jadi 21 ya. Oke ya. Nah, ini kan kita akan memudahkan untuk mencari deviasi. Caranya apa? Ya caranya bagaimana menentukan dulu rata-rata AMK maupun AMH. Nah ini rata-rata dari 30 tahun data dasarian. Ya. Jadi contohnya ini rata-rata untuk jam 55 awal musim kemarau itu jatuh di 17. 17. Kemudian untuk musim kemaraunya di 29. Ya. 17 ini berapa coba? 17 kira-kira itu apa? Itu bulan apa? Dasarian apa gitu. Nah, tinggal lihat saja tuh ya yang mendekati ya. Tapi kan kalau tadi Juni aja ya, Juni kan 18, Juni 3. Nah, berarti kan Juni 2. Juni 2 hanya berubah di indeks menjadi 17 ya. Dan ini 29 kita dekat ke 30 pasti November 3. Ya berarti November 2. Nah, sehingga untuk mencari deviasi kan tinggal mudah saja kan ya. Kejadian masing-masing tahun dikurangi rata-ratanya untuk AMK, demikian juga kejadian masing-masing tahun AMH dikurangi dengan rata-rata AMH. Nah, maka diperoleh lagi. Nah, jadi selalu ya ketika kita ingin meneliti tentang awal musim ya, yang lebih populer itu kan tentang maju, mundur atau sama terhadap rata-rata. Peluangnya itu berapa? Walaupun nanti tadi saya katakan secara kuantitas sudah bisa. Oh ini akan jatuh di Mei 1 atau mau pakai range sudah boleh ya antara Mei 1 sampai Mei 3 misalnya. Ya. Atau Mei 2 sampai Juni 1. Ya, ya silakan ya. Tapi yang umum itu kan orang ingin tahu berapa sih awal musim kemarau itu probabilitasnya maju dengan syarat suhu muka laut dingin berapa, kalau suhu muka laut netral berapa, kalau hangat berapa. Kan itu ya. Nah, nanti ini source datanya ada ya, ada di Excel. Kemudian sedikit juga info ya, ini tentang penentuan rata-rata AMK maupun AMH. Ya. Hingga saat ini penentuan rata-rata awal musim itu tetap dari hasil rata-rata curah hujan dasariannya. Ya, tentu yang terbaru kemarin kan 81 2010 ya, walaupun sekarang sudah ada 91 2020 ya. Jadi tetap dari curah hujannya dulu dirata-ratakan, setelah itu baru cari ya. Kan mudah saja kurang 50 lebih dari 50 ya. Dia konsisten sampai seberapa ya awalnya ini ya. Diikuti dasaran berikutnya kan masing-masing. Masalah misalnya ada yang berpendapat, karena terjadi di sidang skripsi terjadi ya, dulu senior kamu tuh nggak bisa kamu menentukan rata-rata awal musim kemarau, sekarang pusat sudah menggunakan modus ya. Ada lagi yang satu lagi tuh sudah menggunakan, enggak ya, jadi itu pengembangan saja, mau pakai modus ya, mau pakai frekuensi itu pengembangan saja ya, bahan diskusi kemarin di rapat-rapat musim. Secara operasional yang diberlakukan, dan ini juga ada di dokumen buku perakhiran musim, kalau di lampirannya itu nanti kan ada rata-rata awal musim, kalau untuk kemarau ya kemarau, hujan-hujan ya, masih berdasarkan rata-rata curah hujannya. Lalu ditentukan nanti AMK ketika kurang 50 diikuti dasaran berikutnya, ya, AMH sebaliknya. Masih itu. Wah, itu rame ya, rame. Memang bukan bimbingan saya antara penguji dan taruna.
nggak putus itu di sidang. Sampai akhirnya Taruna itu menghadap ke saya, yang sebenarnya gimana sih Pak Nur, saya nanti di hasil kayak apa, itu kan masih proposal. Nanti di hasil saya akan pakai yang mana? Di hasil nanti kamu silahkan download buku perakiraan musim yang terbaru di BMKG GoID Klimatologi. Ya, syukur-syukur, emang kalau buku cetaknya sekarang susah. Udah download itu, ambil lampirannya. Ambil lampirannya, yakinkan kepada penguji itu bahwa penentuan AMKMH masih menggunakan curah hujan, bukan modus, bukan frekuensi. Ya. Ya, memang ada wacana ke situ dari modusnya. Ya, padahal hasil dari modus dengan rata-rata curah hujan bisa berbeda. Ya, bisa lebih dulu curah hujan atau lebih dulu modus seperti itu. Ya. Ya, jadi ini ya, jadi ini dicari dari nilai rata-rata hujan. Ya, kemudian ini adalah deviasinya. Kejadian tahun bersangkutan dikurangi rata-ratanya. Nah, karena kita akan menghitung terhadap suhu muka laut, ya probabilitasnya ini sebagai syaratnya. Nah, ini adalah data. Nah, nanti saya pikir kalian ya yang semester 6 kemarin di klasifikasi musim sudah saya berikan alamat untuk mendownload data suhu muka laut. Ya, terserah ya. Itu sama aja kok, mau dari BOM, mau dari IME, ya, mau dari yang lainnya sumbernya. Nah, ini kira-kira datanya. Ya, nah, ini kebetulan saya ambil ini untuk grid di wilayah Indonesia, INA, ya, SST INA, saya sebut seperti itu. Kemudian ini yang di Ninosarna, ya, Pasifik, dan ini adalah di Samudra Hindia yang dikenal dengan nanti Indah Kiode. Tapi ini adalah value nilainya. Ya. Biasanya kan ini anomalinya ya, ASST gitu. Kalau di Samudra Hindia kan panas dingin saja ya dengan batas plus minus 0,4. Tapi kalau ini ada value. Oke, ya. Nah, yang menarik begini, ya. Ketika kita akan melakukan penelitian, lalu kita akan mengkualitatifkan angka-angka ini menjadi istilah dingin, sedang, atau hangat. Nah, ini kan masih terutama untuk di wilayah Indonesia ya masih tergantung nanti masing-masing penelitinya. Ada yang mau pakai standar deviasi, ya, pakai rata-rata dan seterusnya. Tapi sih kalau misalnya yang di Pasifik sana, Nino 34 itu sudah jelas ya. Sudah jelas kan dari ASST-nya ya, plus minus 0,5 kalau di Pasifik ya. Nah, lalu dikatakan dia hangat, dingin atau netral. Ya. Kemudian kalau di Samudra tadi kan cuma 2 saja ya. Dingin, netral, dan panas atau negatif, netral, dan positif. Nah, sudah ada ya. Data anomalinya juga bisa kita download, ya kita tinggal masukkan saja klasifikasinya. Nah, di sini contoh saya ini akan membuat conditional probability awal musim terhadap suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia. Ya, supaya sekaligus nih ya, memberikan apa istilahnya solusinya ya, perhitungannya gimana. Nah, ini salah satu cara gitu ya nanti untuk mengkualifikasikan data yang numerik ini menjadi dingin, netral, ya, nanti netral, dingin atau hangat. Nah, di sini caranya ya, dari data ini 30 tahun kita rata-ratakan suhu muka laut di grid Indonesia ini. Ya, ketemu sekian ini warna kuning ya. Nah, lalu nanti anomalinya atau deviasinya setiap data tahun itu dikurangi dengan rata-rata, begitu kan deviasinya. Ya, kalau itu memang statistik seperti itu. Ya. Nah, maka ketemu ini, ya, misalnya ini data ya tahun 81, 26, 28,6 ya, ini kecil sekali ya. Ya kan rata-ratanya 28, sekian, maka kalau dikurangi menjadi negatif 0,1. Ya, kemudian tahun 82 negatif 0,3.
tahun 83 nol ya, nggak ada deviasi dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang saya akan mengatakan untuk yang namanya kondisi netral itu adalah plus minus 0,1. Saya kategorikan netral. Ya, maka 81 negatif 0,1 maka masuk dalam kondisi netral. Kemudian 82 negatif min 0,3 sudah di atas min 0,1. Ya, saya kategorikan dingin. Ya, demikian seterusnya sampai nanti ini hangat ya. Ini hangat positif 0,2 berarti lebih dari positif 0,1. Saya kategorikan hangat. Ya. Nah, seperti itu. Ini penting ya. Ada juga nanti beberapa peneliti ya termasuk senior-senior kalian misalnya menggunakan standar deviasi. Ya silahkan. Ya. Nah, ketika netral misalnya ketika nilai ini berada di setengah min setengah standar deviasi sampai plus setengah rata-rata, min setengah rata-rata sampai plus setengah rata-rata itu masuk kategori netral misalnya ya. Nah, nanti dingin ya kalau kurang dari min 0,5 ya dari standar deviasinya. Kemudian kalau hangat lebih dari plus 0,5 dari nilai rata-ratanya. Jadi kalau contoh ini saya langsung saja terhadap rata-rata yang nggak menggunakan standar deviasi. Ya monggo silahkan ya. Yang penting di setiap metode itu ya kamu jelaskan. Ya kan biasanya nanti ada di bab 3 kan data dan metode. Metodenya menghitung kondisi suhu muka laut ini jadi hangat, dingin, netral seperti apa. Ya silahkan. Ya. Nah, karena begini di dalam publikasi bahkan BMKG sendiri ya sampai yang sekarang pun misalnya dasarian 3 Maret kemarin sudah ada ya Indonesia itu umumnya hangat. Kita nggak tahu kan cara dari spasialnya saja itu ya data spasialnya ya karena itu merah ya maka dikatakan hangat. Kalau putih netral, kemudian kalau katakanlah kebiru-biruan itu ya dingin ya. Tapi secara value itu sebenarnya berapa? Karena kita ketika akan melakukan perhitungan ya apalagi statistik ya kan CP ini conditional probability juga termasuk statistik pasti harus menemukan angkanya. Itu ya. Jadi mungkin ini yang perlu saya garis bawahi juga ya. Silakan ya. Jadi tidak mengikat kok Pak Nur cuma pakai selisih ya nilai real dengan rata-rata. Ya iya ini contoh yang saya berikan. Boleh nggak Pak kalau saya pakai standar deviasi nanti? Ya silakan. Nah diperolehlah ya kondisi suhu muka laut di wilayah Indonesia netral, dingin, netral, dingin, netral, dingin, ya netral, hangat, netral, dingin, dan seterusnya 81 sampai 2010. Nah kita kan ingin menghitung berapa probabilitas ya salah satu awal musim kemarau ya kita mau fokus maju sama atau mundur terhadap rata-ratanya ya deviasinya ini disyaratkan oleh kejadian suhu-suhu ini disyaratkan netral berapa disyaratkan dingin berapa disyaratkan hangat berapa ya nah itu kan manfaatnya apa untuk menjawab nanti ya ketika kita menyusun mau membuat nih perakiraan awal musim kemarau ya kan dari hitung-hitungan kan pasti pakai model-model dulu kan ya mau time series ya mau pakai model dinamika atmosfer segala macam diperoleh awal musim kemarau 2022 jam 55 maju ya atau kalau secara angkanya jatuh karena ini rata-ratanya awal musim kemarau tadi kan 17 ya Jun 2 ya dari hitungan time series Arima, Antis, Rapid segala macam ya
regresi diperoleh, diputuskan ya, Anda sebagai seorang forecaster diputuskan akan Juni 1 maju. Nah, Juni 1 maju. Dan saat ini kondisi suhu muka laut di Indonesia sedang hangat, misalnya, ya ini misalnya gitu ya. Karena itu harus dimonitoring. Nah, berarti kan dari hitungan ini kita sudah mengantongi senjata. Oke, kalau hasil hitungan model-model itu katanya maju, dan sekarang suhu muka laut sedang hangat, sebetulnya berapa probabilitasnya dari historis yang sudah terjadi? Ya? Walaupun ini historisnya sampai 2010, ya, nanti bisa ditambah sampai 2020, ya, karena ini sudah tersedia sampai 2020. Ya. Nah, ini kan untuk menguatkan keyakinan kita sebagai seorang forecaster, seorang peramal. Oh iya, jadi sejalan misalnya, ya. Hasil dari model-model ini menyatakan maju. Karena satu dasarian dari Juni 2 ke Juni 1, ya. Dan memang suhu laut sedang hangat. Ya. Atau kalau maju dingin lah ya, ini saya ambil yang ideal gitu ya. Karena ya suhu muka laut dingin ya, sehingga tidak kurang penguapan, sehingga secara teori dia akan maju gitu kan. Nah, lalu dari kita sudah punya perhitungan sendiri kan di jam 55 ini selama 40 tahun berapa probabilitas awal musim kemarau-nya akan maju disyaratkan dengan suhu muka laut panas atau hangat. Pasti namanya kondisional probabilitas nggak ada yang sampai angka 100%, nggak ada ya. Probabilitas itu bohong ya, karena rumusnya saja selalu n dikurangi 1 nanti. Lalu 99% nggak ada 100%. Dan kalau pengalaman saya menghitung CV ini juga sulit ya mendapatkan angka sampai 80% juga ya. Tapi ya oke lah. Nanti kan di antara dalam sampel itu ya, di antara kelompok-kelompok itu yang menyatakan probabilitas tertinggi awal musim kemarau maju disyaratkan oleh hangat, kalau memang itu ya kebetulan di JOM 55 itu memang probabilitasnya tertinggi daripada syarat-syarat lain, nah kita kan lebih yakin. Ya, lebih yakin di situ ya, skill of forecast, kemampuan kita. Oke, dari model-model ini saya hitung ini hasilnya ya, sudah saya justifikasi. Lalu saya juga punya senjata lain karena ini fakta, kalau ini sudah data, bukan perakiraan ini, probabilitas ini fakta dari data yang sudah terjadi antara hubungan awal musim kemarau dengan suhu muka laut, tak terbantahkan ya. Nah, kalau ini diperkuat oleh fakta kan kita lebih yakin. Begini ya, begini nih Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya nih. Ya. Dari model-model yang keluar ya, misalnya nih mau nyusun kemarau 2022, tadi jatuh Juni 1. Saya punya bukti data, ya kan, dari hasil hitungan kontrop ini. Ya. Maju, saya lihat disyaratkan oleh suhu muka laut hangat, ya itu cuma 10% misalnya. Kan jadi gaduh tuh ya, kita seorang forecaster gimana nih, yakin nggak? Data menunjukkan seperti itu, nggak bisa dipungkiri. Beda kalau itu misalnya 70%, udah oke, putuskan, maju. Ya, tapi ketika kondisi probability disyaratkan suhu hangat cuma 10%, gimana ini? Saya lihat ya, yang disyaratkan sebagai syarat suhu muka laut tertinggi, ya misalnya jatuh di 70%, itu netral. Suhu lautnya dalam keadaan netral, sementara sekarang katanya hangat, yang monitoring sekarang, misalnya gitu. Ya. Nah, ini yang hasil-hasil perhitungan-perhitungan ini itu bisa saya gugurkan, nggak bisa, ya. Karena kalau mau maju seperti itu, ya syarat suhu muka lautnya netral, ya dingin. Nah, misalnya seperti itu. Ya, tapi itu kan nanti ya oke lah, kita kan di rapat tuh berdebat gitu. Ya, mana mau diputuskan justifikasi, masih banyak lagi kan masukan-masukan yang lain. Ya seperti itu. Nah, tapi maksud saya nanti kalau kalian di daerah-daerah ini bisa kalian hitung ya
provinsi kalian punya berapa zone, di tiap zone gimana conditional probability awal musim, baik kemarau maupun hujan terhadap suhu muka laut. Suhu muka laut yang terdekat itu ya kita aja lah gridnya Indonesia. Tapi nanti kalau mau dikembangkan ngelirik ke Pasifik sana, wilayah ENSO, Nino, ya monggo. Mau diturunkan lagi ke Samudra Hindia, silahkan. Sehingga nanti jadi kombinasi. Ya memang alam seperti itu. Nggak bisa mutlak kita yakin kepada satu model, satu parameter, nggak bisa. Nggak bisa kita terima kalau begitu. Ujung-ujungnya, namanya produk itu bukan dari hasil satu model, bukan dari hasil satu parameter. Produk itu adalah hasil justifikasi forecaster. Disitulah skill of forecast itu diperlukan. Ya, kata Pak Rijal Dibur ya dari PB. Kemampuan seorang forecaster menjustifikasi semua ya yang sudah dianalisis, yang sudah dimonitor, dilihat. Ayo di situ diuji itu. Kemampuan. Makanya produk enggak ya, bukan itu hasil doran model. Jangan lihat ini dari Arima, saya pikir enggak bisa. Ya, hasil justifikasi dari sini. Oke ya. Nah, dari kondisi semua ini, jadi kalau kita rekap ya dari sampel ini ya selama 30 tahun awal musim kemarau dan SST INA ada himpunan atau kelompok A ya sebanyak 14 tahun awal musim kemaraunya maju. Jadi kalau kamu kelompokkan tadi itu ya AMK yang maju itu dari 30 tahun ada 14 tahun. Oke, ya kita sebut saja nih himpunan A kecil. Ada lagi himpunan B. Himpunan B ini akan mewakili apa? Mewakili 16 tahun suhu muka laut Indonesia netral. Nah, nanti makanya saya katakan dalam satu sampel ini banyak kan himpunan-himpunan terserah kita mau meneliti apa atau kita mau menjawab apa. Nah, sementara dari 16 tahun yang suhunya netral, ini ada 6 tahun yang AMK-nya maju. Ya. Jadi dari 14 tahun ini, ya yang maju ini, yang disyaratkan oleh yang terjadi berbarengan dengan netral, itu cuma 6 tahun. Sisanya kan banyak ini, 8 tahun ya. 8 tahun itu bisa SST-nya dingin, bisa SST-nya hangat, bisa dihitung di tabel tadi. Ya. Nah, banyak sekali himpunan-himpunan. Ya. Nah, di sini contoh ini kan cuma ingin menjawab apa nanti yang ditanyakan. Bagaimana kejadian bersyarat PAB adalah kejadian yang mewakili awal musim kemarau maju dengan syarat suhu muka lautnya netral. Ya. Nah, maka penyelesaiannya tadi ya PAB ya PAB ini adalah perbandingan antara himpunan C dengan B. Himpunan C itu apa sih? Ini kan ya himpunan C awal musim kemarau maju karena kita akan menanya probabilitas AMK maju. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah netral. Nah, suhu netral sendiri ada 16 tahun. Ya, ada 16 tahun. Dan dari AMK yang maju ini ternyata yang suhunya netral cuma 6. Ya, maka mudah saja kan kita selesaikan. Ya, probabilitasnya adalah 6/16 atau 0,375. 0,38. Oke ya. Nah, jadi disyaratkan oleh INA netral itu 38%. Artinya apa sih kalau kita menerjemahkan probabilitas itu? Berarti 62% ini sisanya itu bisa disyaratkan oleh SST yang hangat atau SST yang dingin. Makanya saya katakan nilai ini juga nggak bisa kita harapkan ideal ya, misalnya 98% atau 88%. Sulit ya, karena fakta data ini kan real ya. Real itu ya seperti gini.
alam itu seperti begini, nggak bisa mutlak-mutlakan gitu ya. Apalagi bicara probabilitas dan kemungkinan gitu ya. Maka memang selalu ya paling tinggi kita lihat ya, pengalaman saya paling tinggi menghitung paling 55% gitu ya dari salah satu parameter sebagai salah parameter lain. Ya, oke. Nah kemudian kalau dibuat menggunakan diagram Venn ya sudah ya sama tadi ya, dari sampel atau turun data ya, di dalam kotak ini kan ada data 30 tahun awal musim kemarau ya, yang statusnya maju sama mundur, dan ada 30 tahun data suhu muka laut. Itu kan di dalam sampel ini nih. Nah di ruang sampel ini tadi ada himpunan-himpunan. Katanya himpunan A AMK-nya maju ada 12 tahun. Oke, ya ini maksudnya warna kuning. Kemudian ada himpunan B ya, suhu muka lautnya sedang netral 16 warna biru. Nah, lalu dari yang maju ini ada 6 tahun maju ya, dan suhu muka lautnya netral. Nah, ini kan jadi interseksi di sini. Ya. Jadi untuk menghitung PAB ya, probabilitas maju disyaratkan netral ya. Rumusan seperti ini ya, maka C ya, C dulu kan ya, C ini dibagi keseluruhan sampel dibagi dengan B ya, SST yang netral terhadap semua sampel ya, maka C per B 6 per 16 diperoleh 38%. Sama ya tadi kita hitung juga 38% ya. Nah, kesalahan yang sering dibuat ya oleh sebelumnya, Aruna sebelumnya, pembaginya ini nih ya, pembaginya ini kan disyaratkan netral ya, maka pembaginya harus himpunan B. Apa itu himpunan B? Adalah suhu muka laut dalam kondisi netral, ada 16 dari sampel 30 ini. Nah, kadang-kadang yang dia bagi ini ya, himpunan C dibagi dengan himpunan B. Ya. Jadi 6 per 14. Karena pikirannya maju. Kan yang ditanya maju, Pak. Maju harus saya bagi dengan seluruh yang maju. Lo bukan. Ya. Yang ditanya itu syaratnya. Syaratnya itu yang netral. Yang netral itu ini gitu. Ya. Jadi syaratnya terhadap semua suhu muka laut kondisi netral. Jadi baginya adalah himpunan B. Ya. B per B. Ya, seperti itu. Kalau ini enggak ya. Ya, probabilitas suhu muka laut netral disyaratkan oleh AMK maju. Ya, enggak layak. Ya. Enggak layak lah gitu. Yang layak ini. Oke, ya. Nah, selanjutnya ya, ini udah 50 menit lah ya, sekitar 5 menit lagi. Ini kalau nanti kan di Excel-nya ada ya. Jadi kalau dihitung seperti Excel ini ya, jadi saya menghitungnya ini kan sudah data deviasi AMK AMH ya, ini suhu muka laut ya. Nah, maka di sini kita akan mencari tadi apa namanya kejadian ya, kejadian ketika AM awal musim seperti apa dan suhu muka laut seperti apa. Maka satu-satu kan 81. Nah, kita bicaranya apa, kemarau dulu kan. Katanya kemaraunya sama ya. Sama mundur ya. Dia mundur ya plus 4 ini. Nggak ada tanda positifnya, plus 4 mundur 4. Oke, mundur. Suhu muka lautnya lagi apa? Oh, lagi netral. Berarti mundur. Suhu muka laut netral baru satu kan preferensinya. Terus tahun 82 dia katanya maju kan negatif. Suhu muka lautnya dingin, jadi maju dingin 1. Terus dihitung kan semua kondisi ini lalu dijumlahkan. Ya, dijumlahkan sehingga kita akan memperoleh ya, memperoleh rekapitulasi awal musim kemarau ya, sekaligus musim hujan sih ya, dengan kondisi suhu muka laut dalam keadaan dingin, netral atau hangat ya. Nah, sehingga untuk kebutuhan conditional probability ya, kita bisa rekap ya. Misalnya kan tadi ya, AMK maju disyaratkan netral ya. Maka nilai ini ya
0,375 ini adalah perbandingan dari yang maju, mana maju, ini ya maju, dan kondisinya netral. Ini kan ya, maju 6 tahun ya, tadi di rekap datanya juga maju 6, kemudian yang suhu netral secara keseluruhan kan 16 ya. Nah, maka 6/16 ketemulah 0,375. Ya, jadi bukan ini terhadap yang maju semua ini. Misalnya 6/6, 6/14 ya salah. Ya. Nah, itu banyak kesalahan situ ya. Karena mungkin lupa ya. Jadi itu lupa apa yang menjadi syarat dan parameter apa yang akan tentukan probabilitasnya. Maka sebagai pembaginya ya syaratnya itu. Oke ya, ini nanti saya berikan juga lah ya Excelnya. Kemudian dengan cara yang sama untuk musim hujan ya, dari data yang tadi ya. Nah, saya ini coba ya. Kalau tadi kan himpunan itu cuma ada berapa 3 ya. Ini coba saya kembangkan ya. Ada himpunan A 14 tahun maju. Himpunan B 16 tahun kondisinya netral suhunya. Ada lagi himpunan C 8 tahun hangat. Ya. Nah, ini kan udah berapa nih? Udah 24 ya. Berarti 6 tahun itu pasti dingin itu ya di tabel itu. Jadi silakan diperiksa nanti. Nah, lalu 8 tahun dari yang kondisi netral itu maju. Jadi 8 tahun dari yang netral ini maju. Lalu 3 tahun dari 8 tahun yang hangat, mana hangat ini ya. Di 8 tahun yang hangat itu maju ya. Kita kan akan fokus ke maju ya, tapi nanti tolong ya kalau kamu mau cari yang mundur, cari yang sama ya sudah dibuat aja himpunan-himpunan yang mundur yang sama seperti apa ya. Jadi himpunan ini bisa banyak ya. Nah, sehingga kalau mau di sini pertanyaannya probabilitas A disyaratkan B ya, yaitu yang maju disyaratkan dengan netral sama dengan contoh yang tadi ya, awam submaral. Kemudian yang kedua ini ya, ini mungkin yang membedakan probabilitas maju disyaratkan oleh hangat. Nah, gitu ya. Jadi ini PAB, ini PAC. Nah, tentu hitung-hitungannya seperti ini. Ya, nanti akan diperoleh maju disyaratkan dengan netral 50% ya, awal musim hujan ini ya. Kemudian awal musim hujan maju disyaratkan suhu hangat cuma 38%. Sama ya, jadi kalau kita buat diagram Venn, kalau tadi cuma ada 3 ya, cuma ada 3 kelompok ya dari sampel ini, dan sekarang ditambah lagi kan tadi kan ya himpunan yang menyatakan AMH maju dan hangat ya. Nah, lalu ini adalah SST INA yang hangat ya, ada 8 tahun. Ya, di mana di dalam hangat ini ada 3 yang maju, jangan maju di sini. Jadi berkembang menjadi 5 himpunan. Ya, sehingga menjawabnya tadi sama lah ya. Kalau mau pakai ini, PAB akan ketemu sama 50% dan PAC juga 38%. Ya, itu. Dan ini hitungan dari Excel-nya. Ya. Ini saya copy dari Excel aja hitungan saya. Ya memang seperti itu hasilnya. Oke ya, jadi ini ya, ini salah satu contoh bagaimana menentukan kondensal probability ya dari awal musim disyaratkan dengan suhu muka laut. Jadi kita mulai berangkat menyusun data dulu awal musim baik itu MK maupun MH, menyusun data suhu muka laut, ya bukan menyusun lah, mendownload ya karena itu sudah tersedia. Kalau yang membuat memang ini ya, ini harus harus kalian nih melihat karena sumbernya dari data harian ya, tentukan gitu. Itu banyak juga jadi perdebatan ya, tapi sudah ada solusi-solusi ya kan, mau tambah hari hujan, mau pakai konversi ya 105 kalau satu dasaran 50 maka 3 dasaran 150 atau mau pakai moving average ya,
banyak udah itu solusi dibahas ya di pertemuan-pertemuan ya, sehingga akan ketemu ini nanti. Itu ya langkah pertamanya, menentukan ini dan menentukan ini, lalu dibuat ini matriks seperti ini. Maka akan diperoleh syarat-syarat maju, dingin. Oh cuma dari 30 frekuensi itu cuma 3. Maju, netral. Oh cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru nanti bisa diselesaikan ini. Dan jangan lupa sebagai pembandingnya adalah persyaratannya itu. Oke, boleh sedikit kalau mau ada yang bertanya, monggo silakan. Oke ya, nggak terlalu sulit kan ya, nggak terlalu sulit. Tapi ini menarik, ya. Tapi ini menarik karena begini fakta juga. Saya katakan tadi, alam ini dinamis sendiri. Kita mencari analogi saja susah. Ya, nggak pernah ada kejadian di alam ini kejadian persis 1 tahun persis sama dengan 1 tahun yang lain itu nggak ada. Ya, ada Enso di sana, ada El Nino. Banyak kan kejadian tahun-tahun El Nino itu ya. Mulai dari apa ya, misalnya 87 ya. 7 terakhir 2015. Lihat dampaknya terhadap awan musim kemarau. Nggak sama. Itu adalah Nino yang katakanlah intensitasnya kuat, strong. Tapi dampak yang sama di tahun-tahun yang berbeda. Itu baru awal, belum lagi curah hujannya bagaimana dan seterusnya. Nah inilah ya, ya memang kali alam seperti itu ya, dinamis. Sehingga memang kitanya orang klimatologis, ya memang apa ya, skill of forecast itu loh, ya. Skill of forecast diperoleh dari apa sih? Dari pengalaman lah. Ya. Kalau kalian nggak berani main-main data, ngutak-ngutik data, ya jangan bilang skill of forecast-nya tinggi, bohong itu. Terus setelah kita mengkaji bertahun-tahun, karakter masing-masing zoom ini kayak apa, AMK-nya, probabilitasnya gimana, semua kan. Padahal itu nanti jadi senjata, ya kita bisa berargumentasi. Boleh saja nanti pakar-pakar bicara apapun ya, itu kan lebih kepada apa ya. Mungkin kalau saya katakan opini terlalu ini ya. Kalau kita berpegang saja kepada hasil analisis data, ya kita punya data observasi ya, tersedia semua, metode-metode ada, secara statistik diakui, ya begitu hasilnya. Oke. Ada mungkin yang mau sedikit komen? Ya. Oke, ya, kalau waktu ini juga sudah lewat, cuma sedikit saja ya, sekali lagi. Skill of forecast itu diperoleh dari pengalaman. Ya. Bayangkan seorang supir Jakarta-Bandung yang sudah 30 tahun dia jadi supir ke Jakarta-Bandung, dia akan tahu tuh, di belokan dari Cisarua, oh ada warung bakso di sana, oh mau ke Cipanas ada lubang sebelah kiri. Udah menempel di kepalanya. Ya, bayangkan dengan supir yang baru 1 bulan. Ya, jadi itulah ya analogi tentang skill of forecast. Jadi keputusan yang diberikan oleh seorang supir yang 30 tahun itu, ya pasti orang akan lebih gimana ya. Karena ini bukan luaran model, ini produk. Kan model produk. Yang harus ada justifikasi. Justifikasinya kita ini klimatologis. Jadi klimatologis dengan kemampuan skill of forecast yang tinggi, ya udah. Perlu 30 tahun Pak Nur? Enggak. Ya, kalian yang baru juga
yang penting kalian nyebur. Itu data tuh yang udah numpuk itu banyak, ya udah diproses coba. Ya. Lihat karakter-karakter data itu kayak apa. Itu ya. Itu juga sama dengan pengalaman kan seperti itu. Ya. Ya itulah ya pengalaman saya juga bekerja ya. Karena saya seumur-umur bekerja di BMKG ini memang di habitat klimatologi ya. Mulai dari lulus OBS OBS ke bidang hidromet. Sekarang udah nggak ada yang pada penting yang ngurusin hujan ya, hidromet berubah jadi BMKG BMKG jadi ramalan jasa. Wah, itu sebutnya ramalan ya, bidang ramalan lucu juga ya, jadi kayak kemarin yang Republik di Mandalika itu ya, ramalan jasa klimatologi. Terus ya alhamdulillah 2 kali dipercaya kan dia untuk memimpin desa lengkap ya, analisis klimatologi dari Pak Kanto, saya turun ke Pak Dr. Sena, turun ke siapa Pak Adi ya, sekarang nggak tahu ya karena sekarang namanya koordinator ya. Nah, itu ya terus sampai dicoba juga ke daerah stasiun klimatologi Bogor. Jadi main-main di klimatologi aja. Masuk ke STMKG, jadi dosen, ya Pak Suko, kamu di prodi klimatologi, lah iyalah, saya di prodi geofisik, ngajar apa, gitu. Ya. Jadi ya itu ya, jadi apa namanya, ya pengalaman saya banyak ya dari masalah itu, baik itu operasional, ya maupun perkembangan ya, baik itu analisisnya, apa ya segala macam. Itu yang juga bisa dijadikan senjata untuk kita untuk meningkatkan skill of podcast. Oke, kalau gitu cukup sekian ya. Nanti bahannya sekalian lah ya nanti saya share dengan yang kedua nanti ya. Yang untuk kondisi probability sifat hujan ini kan menarik ya, bicara sifat hujan ini ya. Yang kita bahas nanti bareng-bareng sifat hujan. Ada yang nggak bisa kalau sifat hujan musim itu dihitung dari real, kapan tahun itu masuk awal musim, kapan berakhirnya itu diakumulasikan. Wah, itu perakiraannya juga gimana? Saya uji kan, kamu buat perakiraan gimana? Perakiraan awal musim kemarau Mei 3, akan hitung akumulasi hujannya selama musim kemarau ini kan sama-sama ya, misalnya di 2022. Berarti kamu harus membuat perakiraan akhir musim hujan, ya kan? Baru ketemu kan panjang musim kemarau. Nah itu baru diakumulasikan curah itu. Nanti dengan model-model apapun time series bisa dihitung. Berarti kamu sudah memprediksi akhir musim kemarau atau awal musim hujan. Padahal nanti awal musim hujan kita belum apa-apakan. Itu nanti munculnya di perakiraan musim hujan. Bingung juga ditanya begitu. Ada mungkin yang sedikit berbohong atau gimana ya, itu kan pasti kelihatan itu. Apakah kamu pakai rata-rata periode musim? Jelas bandingannya. 1 tahun terhadap tahun lain, periodenya sama. Ya, kan kalau kita membandingkan sesuatu harus proporsional. Kalau 82 dibandingkan dengan rata-rata, kalau rata-ratanya Mei 1 sampai Sep 3, 82 kejadiannya mulai dari Februari 1 sampai Desember 3 kemarau, dibandingkan kan nggak proporsional. Ya, periodenya. Nah, makanya dulu saya belajar dari bapak-bapak kita, itu udah ada di kepalanya, ya bahwa itu yang real itu begitu. Tapi ketika kita mau operasional, membuat analisis itu terbentur. Ya, bagaimana 82 saya bandingkan dengan rata-rata? Itu saya bandingkan lagi dengan tahun yang lain, ini masing-masing beda. Ya. Nah, sementara tadi kita juga bukan mau jual penelitian, kita mau publikasikan produk yang harus dipahami oleh user juga. Nah, kita bicara sama user sudah, oh sifat hujan itu ditentukan begini loh, satu periode musim, rata-ratanya gini ya udah, itu orang pertanian, orang pengairan, orang manapun tahu. Nah, kalau itu akan kita rubah, kan juga kita harus sosialisasikan. Nah, perubahan ini juga kan belum tentu juga benar, ya. Bisa-bisa nanti disosialisasikan dengan kementerian lembaga lain, bisa juga didebat.
mereka sudah paham seperti ini dan dia tahu kekurangan kelebihannya ya, bahwa ini memang rata-rata untuk memudahkan proporsi gitu ya. Karena sama di Kementerian Pertanian itu kan ceritanya, awal jadwal tanam tahun ini mirip dengan tahun sekian ya. Jadi apa misalnya parameter, variabel, definisinya harus sudah baku gitu, enggak ya, sebetulnya bukan nggak terpikirkan ya oleh orang-orang tua kita dulu, itu sudah terpikirkan semua ya. Cuma karena kita ini adalah operasional, bukan peneliti. Ya, artinya bukan konsumsi penelitian. Kalau kamu nulis di jurnal, ya monggo silahkan. Ya, itu kan atas nama si peneliti sendiri. Ya. Tapi kalau operasional, ya ini kan atas nama institusi BMKG. Nah, BMKG sudah membuat seperti itu, ya sudah ikuti. Kenapa? Karena ini juga sudah disosialisasikan kepada pengguna. Sekarang udah paham itu orang awal musim kemarau, ya, ketika orang udah tahu, orang pertanian tahu, orang pengairan tahu. Oh, sifat hujan di musim kemarau sekarang berapa, bawah normal, dia tahu. Oh, berarti akumulasi jumlah rata-rata di musim kemarau sekarang itu dibandingkan dengan rata-rata di bawah 80%. Udah menempel. Ya. Dia nggak akan berpikir, oh ini sejak awal musim kemarau sampai berakhirnya nanti itu akan sekian. Oh, dibandingkannya juga dengan periode yang sama. Kan kalau segini, periode dibandingkan dengan yang segini, kan tidak profesional, proporsional. Itu nanti ya, akan menarik, akan kita bahas ya, tentang sifat hujan. Ya. Kemarin juga menarik, dia kan akan menentukan ya sifat hujan, persentase udah apa ya, udah basi gitu ya, 85/115 itu udah basi. Sekarang pakai persentil, WMO pakai persentil, pakai desil. Nggak monggo gitu, monggo diuji aja. Gitu. Beberapa lalu kan kita juga sudah mengundang orang-orang jago-jago statistik ya, dari ITS dari mana. Ya nggak kelihatan juga sih terlalu bedanya. Ya, beda ketika nanti pola hujannya di pola hujan tertentu memang ada sedikit beda, batas normal menurut persen dan normal menurut desil. Gitu. Ya. Nah, itu kan juga keperluan penelitian yang sudah sampai ke user. Apa Pak? Normal itu apa? 85-115% itu normal dari rata-rata. Itu. Oh, nanti normal adalah nilai P 33 sampai P berapa? 76. Ya kan persentil 33 sampai persentil 76. Bingung itu petani. Kayak apa ya persentil 33? Persentil 76. Kalau 85 sampai 115% kayaknya sih ya kalau pernah sekolah itu ya, langsung paham gitu. Kan tujuannya itu juga. Sekali lagi, bukan orang-orang tua kita dulu tuh nggak memikirkan desil, persentil, ambang batas, terpikirkan semua. Tapi ketika mau dibikin produk, dipahami mudah, cepat, dipahami masyarakat, kan itu slogan kita. Ya tidak selalu. Dan itu juga bukan berarti dulu orang-orang terdahulu kita tuh nggak memikir itu, rupanya memikirkan. Udah kan ya, sudah kita coba gitu. Misalnya kayak batas 85-115%, itu juga berangkat dari apa? Dari standar deviasi. Ya dulu belum ada, saya masuk nggak ada 8,15. Tadi plus minus setengah SD dari rata-rata, ya menjadi bawah normal, atas normal, malah ada jauh bawah normal, jauh atas normal, ya. Nah, itu rupanya bingung pengguna membayangkan standar deviasi gimana ini. Coba Pak kita kaji. Mana nilai yang mendekati plus minus 0,5 dari standar deviasi dikalikan rata-rata, itu secara persentase mana yang paling mendekati? Saya hitung coba di beberapa titik yang mewakili pola monsun, pola ekuatorial, pola lokal, mendekati terhadap nilai 85 sampai 115%. Jadi juga bukan ujuk-ujuk dulu orang-orang tua kita, 85 sampai 115 itu normal, enggak. Ya, disesuaikan dengan standar deviasi yang mendekati itu nilainya. Kenapa enggak 80 sampai 120%?
Ya karena yang mendekati itu 85 sampai 116. Nanti ada lagi yang nanya, kenapa nggak normal itu 50% sampai 150%? Ya kan jadi macam-macam. Ya. Oke, ya baik. Kita ya cerita ya waktunya nanti kita bahas di penentuan sifat tujuan. Kalau gitu ya udah lebih dari setengah jam, cukup sekian dulu ya pertemuan kita. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang dan saya izin untuk wrap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih banyak, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin untuk wrap. Siapa? Siapa? Mohon izin, Abang Kakak, izin mengakhiri Zoom. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siap, Bang. Siap, Kak.